Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube, apa kabar? Dan jumpa lagi di channel gue ya bro. Oke bro, kita akan melanjutkan materi pembuatan game 2 dimensi menggunakan Unity dari yang kemarin ya bro. Kan kemarin kita udah bisa buat animasi idle ya. Sekarang seperti yang gue katakan kemarin, kita lanjutin untuk membuat movementnya bro. Cuman ya seperti biasa ini udah ada sebetulnya beberapa yang udah gue buat duluan ya di sini ya. Cuman yang udah gue buat nanti akan gue jelasin belakangan. Sekarang gue mau ngasih tahu dulu mengenai input system nih bro, biar cepet bro. Jadi di sini kita akan menggunakan input system yang baru dari Unity bro. Bagaimana cara menambahkannya? Kalian biasa bisa klik dulu di jendela Windows ini, terus buka Package Manager, kemudian kalian bisa cari, misalkan belum ada di Unity Registry, kok belum ada di Unity Registry? Ya, yang pasti sih kalian harus nyarinya di Unity Registry ya. Biasanya ketika kalian membuka secara default itu akan mengarah ke in project. Untuk kalian yang belum ditambahkan, kalian bisa klik di Unity Registry dan cari di sini input. Ketik aja input, nah udah ada ya. Karena gua udah masukin, gua udah integrate ke Unity yang gua pakai di sini. Kalau misalkan yang belum, nanti biasanya tombolnya adalah install di sini bro. Kalian langsung klik aja install di situ. Ketika sudah install nanti akan muncul di sini ya. Kalau kalian buka di in project, terus kalian cari input. Nah ini input ya, udah masuk sini ya. Kalau udah masuk bisa langsung kalian pergunakan. Bagaimana caranya? Oh ya, karena itu gua langsung masuk aja ke sini deh. Itu kemarin tuh udah gua buat directory ada di script bro. Ada di script, gua buat directory player, kemudian gua buat lagi directory input bro. Directory input nih kemarin udah gua hapus dulu aja. Nah seperti ini ya. Ini memang udah ada beberapa codingan, cuman codingan gua akan jelaskan di belakang. Nanti kita buat input sistemnya aja dulu ya biar cepet ya. Ini kalian klik kanan di directory input. Kalau misalkan belum ada, silakan kalian buat menurut preferensi kalian masing-masing bagaimana tata letak directory yang kalian inginkan. Kalau gua buat seperti ini aja di dalam script ya, karena nanti kita akan banyak berurusan dengan scriptnya, inputnya itu. Kalian klik kanan di sini atau di folder yang kalian inginkan, kemudian kalian pilih create, cari ada di paling bawah bro, pilih input action nih, input action ya di sini. Kalian klik, nah muncul sini bro, new control seperti ini tampilannya, seperti ini ikonnya. Kalian rename aja terserah. Kalau gua kasih namanya player. Nah oke udah muncul ya, seperti ini. Kemudian kalian double klik di playernya. Nah nanti muncul jendela seperti ini bro, player input action. Terserah mau kalian letakkan di mana, mau kalian tutup lagi juga nggak masalah, mau kalian tutup seperti ini nggak masalah. Kalau buka tinggal di double klik. Nah cuman kalau gua ini jangan maximize lah, bingung jadinya kan. Nah gua taruh di sini aja bro. Nah gua taruh sini ya, biar kalau ada apa-apa gampang nggak buka-buka lagi. Terus kita pilih di action map bro, action maps. Nah silakan kalian rename apa action mapnya di sini. Kalau gua kasih nama gameplay bro, kurang ya, gameplay. Nah nanti langsung ada new action seperti ini. Kita klik aja new actionnya untuk movement, kasih nama di sini movement ya bro, kasih nama movement. Terus pilih action type-nya, jangan button bro, tapi pilih yang value. Karena ini mau gua buat untuk ngarah ke Xbox tipe Xbox controller dulu ya. Pilih value, control type-nya, kemudian vector 2 ya bro, vector true. Terus tambahin di sini dalamnya add binding. Add bindingnya satu aja, nanti yang keduanya bukan add binding untuk keyboard. Nah add binding yang pertama, binding padnya kalian pilih gamepad. Kalian pilih yang left stick karena untuk movement ya, untuk left stick. Oke. Terus derive bindingnya ya udah oke. Nah ini untuk movement menggunakan left stick dari gamepad bro. Terus kita tambahkan lagi untuk keyboard ya bro. Keyboard itu pakai ini add up down left right composite bro. Composite ininya udah secara otomatis 2D vector digitalize normalize, sudah nggak usah dirubah-ubah. Nah ini langsung muncul bro, up down left right ya. Ini 2D vektornya kita kasih nama dulu keyboard ya, WSAD keyboard. Kalian mau kasih nama apa selain ini nggak masalah.
Kemudian untuk up-nya kita pilih pad-nya, kalian ketik aja di keyboard W. Nah, dia muncul W keyboard. Oke, composite part-nya up. Untuk down seperti biasa, kalian klik dulu di sini, terus kalian klik keyboard S keyboard. Oke, terus untuk left-nya pencet A keyboard ya. Keyboard right-nya, kemudian right to D berarti ya, D keyboard. Oke bro, gampang kan? Udah jadi nih input system kita menggunakan new input system dari Unity. Terus gimana cara pakainya? Ini kebetulan gue udah buat karakter lagi. Yang kemarin lah yang di demo paling awal itu si Rainbow Guy ya. Rainbow Guys. Ini tuh pakai, ini gratis juga bro, sprite-nya. Kan kemarin udah gue kasih tahu ya gimana caranya untuk menambahkan sprite ke dalam prefab atau game object. Ini bukan prefab sih, untuk prefabnya belum. Game object, ini gua kasih karakter idle. Nah ya, ini juga free bro, kalian bisa download seperti biasa, nanti linknya ada di bawah. Nah seperti ini bentuknya. Nah ini salah satu contoh yang menggunakan sprite mode multiple. Tenang aja, nanti setelah ini akan gua kasih tahu, karena kita di sini nanti akan membuat beberapa movement dulu, jangan semuanya karena ada cukup banyak juga. Pertama idle kemarin udah, nanti ada walk, ada run ya, terus ada jump, ada airspin. Airspin ini untuk double jump. Kemudian ya udah ada, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan movement total dengan idle kemarin. Untuk saat ini ya, nanti kedepannya akan banyak lagi, seperti ada crouch, wall slide, hang ya di tipe T edge gitu, dan ada beberapa lagi. Nah ini caranya gua matiin dulu aja yang bom guy-nya kan kemarin. Nih gua save dulu, kontrolnya save asset. Oke, udah ke save. Ini bom guy-nya cara deactivate untuk game objeknya di ini aja bro, di atasnya. Diklik nih checklistnya ya, diklik, nanti dia akan nggak tampil di layar, dan kalau kalian mainin juga nanti dia nggak akan muncul sih. Ini yang gua akan aktifasi adalah si Rainbow Guy. Oke, seperti ini. Semuanya sama komponennya seperti yang si bom guy punya ya, bom guy punya dari git body, box collider, animator ya kan. Nah, untuk menambahkan inputnya kalian tambahin aja add komponen. Terus cari input. Player input ya. Nih muncul di sini player input. Terus actionnya kalian arahkan ke yang tadi sudah kita buat ini ya. Actionnya ini. Nah, seperti ini bro. Oke. Berarti input sistem udah. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang tadi harusnya gua sampein juga di awal, dan memang ini harus gua sampein sih karena akan menjadi materi kali ini ya bro. Oke bro, tadi udah kita masukin ya si input handler ini ke dalam Rainbow Guy. Nah tadi udah sempet gua otak-atik dikit lagi si Rainbow Guy-nya ini dengan menambahkan beberapa part kodingan-kodingan yang emang kita perluin di materi di pembahasan kali ini ya, yang kita perluin sampai akhir materinya. Nah apa aja yang udah gua otak-atik akan segera gua berikan ke kalian semua. Nah biar kalian nggak bingung apa aja udah yang gua tambahin, kan kemarin di sini ada si bom guy juga ya bro. Nah si bom guy ini masih sebatas animator ya, sebatas animator. Sedangkan untuk Rainbow Guy-nya ini udah gua tambahin beberapa komponen. Ini biasa game object kalian bisa buat ya, kan kemarin udah gua kasih tahu gimana cara buatnya. Nih bom guy-nya gua aktifin dulu, dia ada di sini. Jadi yang kita butuhkan itu untuk sekarang dan kedepannya nanti part-partnya kayak gini ya bro. Ada core, nah ada movement, ada collision sense, dan untuk codingannya siap-siap bro. Nah untuk codingannya beberapa part udah gue masukin di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bro. Ini baru tahap sekarang ya bro, udah ada 19 codingan. Nanti kalau udah ada enemy, udah ada trap dan yang lain-lainnya makin ribet bro, tapi nggak apa-apa lah. Have fun lah, kita ini sekalian buat game bro, jadi pusing-pusing juga bisa kita mainin. Oke, sebelum kita mulai ini gua pakai konsepnya di sini, bukan gua pakai sih, memang udah umum ya, dengan istilah finite state machine atau FSM. Mungkin nggak asing bagi kalian yang
memang sudah masuk di area coding mengoding dari dulu ya, baik dari kuliah atau mungkin sudah sering baca-baca gitu. Finite state machine sendiri sebenarnya banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari bro. Contohnya ATM. Mesin ATM itu finite state machine bro. Kemudian lampu merah juga bisa kita anggap finite state machine, atau mungkin lebih tepatnya kalau di daerah kita itu menjadi absurd state machine bro. Gimana enggak coba lo bayangin, lampu kuning nih yang harusnya pada slow gitu kan, ini malah tiba-tiba gaspol bro, takut kena lampu merah. The skip lah itu pokoknya. Ya udah langsung aja lah, apa sih sebetulnya state machine itu? Jadi kalau gue cari-cari di Google, kalian bisa baca sendiri ini detailnya apa. Terus juga ini ada beberapa banyak lah perkenalan-perkenalan yang bisa kalian baca. Cuman intinya itu nih kalau gua saring-saring sih, state machine is a programming design pattern that allow an object or a system to behave differently depending on its current circumstances. Jadi basically asik. Jadi pada dasarnya state machine itu simply lu bisa bilang kalau itu hanya sebagai design pattern bro. Pattern aja, pattern gitu ya. Bagaimana nanti program lu atau si objek, terutama dalam game ini itu bagaimana akan bertingkah bro. Diberikan input A, dia akan bertingkahnya seperti apa. Dia menerima input B, nanti kemudian dia merespon seperti apa. Kurang lebih seperti itulah state machine bro. Nah ini contohnya patrol, player spot. Ketika enemy-nya lagi patrol, kemudian menemukan player di situ, dia akan melakukan pengejaran chase. Ketika player hilang dari sensornya si enemy, kemudian dia akan melakukan patrol kembali. Contoh codingannya seperti ini, atau nah ini contoh lainnya sleep, patrol, chase, hurt ya. Terus ada bolak-balik seperti ini. Nanti kalian akan terasa banget ngelihat seperti ini tuh hierarki seperti ini nanti di bagian animatornya ya. Kalau di codingannya sih nggak terlalu juga. Cuma nanti kita pasti akan pakai nama, menggunakan namanya finite state machine biar ingat lah ya. Oh ini finite state machine gini untuk di objek yang kita pergunakan di game. Ini juga dari game lab. Nah ini Mario ya, Super Mario, ketika dia ngambil apa nih jamur, dia jadi besar gitu kan. Kemudian dia punya kekuatan super. Kemudian dia makan jamur yang bisa menembakkan api, maka si Mario-nya akan bisa menembakkan api. Seperti itu ya, tetaplah ada kelebihan, ada kekurangannya ya bro. Setiap sistem itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing bro, nggak mungkin ada salah satu sistem yang superior gitu, nggak ada kekurangannya sama sekali, nggak mungkin sih. Nah ini juga kalau gue lihat-lihat di YouTube ada tipe unstructured behavior tree, ada GOAP, state machine ya. Mungkin kalau gue lebih ke state machine dan unstructured lah ya, kita mix aja biar enak bro, biar gampang. Jangan terlalu fix ke satu titik gitu ya, nggak enak juga nantinya. Untuk behavior tree seperti ini bro, ini juga udah ada orang yang buat ya. Tampilannya add-on buat Unity, cuman gue kayaknya nggak pakai deh, karena ini juga udah kayaknya nggak di-maintain sama si autornya. Kalau gue lihat di page-nya dia udah nggak online selama beberapa tahun. Cuman kalau kalian mau coba silakan. Tapi gue saranin sih lebih baik kita ngoding aja lah bro. Bukan karena gue dasarnya orang coding ya bro. Cuman sepertinya sih emang lebih enak di coding bro. Kayak gitu. Ini juga ada contohnya untuk finite state machine. Kalian bisa buka-buka juga, banyak lah tutorialnya nih. Cukup bagus ya, menjelaskan apa sih behavior tree gitu kan. Apa itu use behavior tree gitu kan. Finite state machine, basic FSM, hierarchical FSM, how to make a hierarchical finite state machine. Ya banyak lah bro masalah penjelasannya ini. Dan ada juga nih Doi memberikan contoh codingannya bro. Ya langsung aja kita masuk ke materi kita. Jadi oke, ini gua save dulu. Oke, kita lanjut aja buat. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat ini bagaimana cara buatnya, tinggal klik kanan aja. Ini gua contohkan di BOM-GAI ya. BOM-GAI-nya akan kita coba hidupin. Kita buat create empty game object, kita kasih nama core. Kemudian di dalam core-nya itu ada komponen create empty lagi. Ada komponen movement untuk pergerakan karakter ini bro. Terus ada collision sense, create empty, collision sense. Oh ya ini untuk codingannya udah jadi ya bro. Jadi gua nggak menjelaskan dengan cara ngetik-ngetik codingan dulu secara live sekarang, karena akan terlalu lama bro. Bisa berapa tahun nanti baru kelar ini. Jadi gua akan menjelaskan part-part codingannya. Dan untuk detailnya seperti biasa kalian bisa tanyakan nanti di channel Discord bro. Dan sebelum kita melanjutkan lebih detail, jangan lupa untuk kalian yang belum like dan subscribe video ini, silahkan klik dulu di bawah bro. Jangan pelit bro, ayo support bro.
Collision Sense. Oke, di Collision Sense-nya kita buat dulu 2 item ya. Create empty game object lagi. Dia ada ground check untuk mengecek apakah si objeknya itu berada di ground atau nggak ada di ground lah, atau melayang-layang gitu ya. Kemudian kita buat lagi di sini create empty untuk sailing check. Sailing ini nanti untuk ngecek atap, bro. Dalam artian ketika si player duck atau jongkok lah ya, jongkok itu kalau di atasnya itu mentok sama tembok sama ground, itu nanti dia nggak bisa berdiri dulu gitu ya, karena dia mentok kan, nggak mungkin dia bisa berdiri juga. Sailing check. Oke, apa aja yang kita butuhkan di sini? Untuk core-nya ada codingan core. Ada codingan core yang udah gue buat, nanti akan gue jelaskan secara simpel aja. Core, kemudian di movement-nya juga kita tambahkan movement. Nah, ini biarin aja default, belum ada parameter yang perlu disetting. Untuk collision sense-nya juga ada collision sense. Nah, collision sense. Nah, kita di sini harus menambahkan ground check dan sailing check yang udah kita buat di sini, bro ya. Nah, ini kan udah kita buat nih, kita masukin ke sini, kita tarik aja ke sini, dan sailing check-nya kita tarik juga. Dan ground check radiusnya kita setting di 0,3. Bagaimana kita bisa mengetahui ground check-nya? Di sini biar gampang gini, bro. Ini kan ground check ya. Ground check, terus kita rubah di atas sini biar kelihatan mana sih posisinya gitu kan. Kita kasih aja pilih yang mana ikonnya. Gua kasih ya ikon seperti ini ya. Nah, munculkan dia di sini. Terus kita harus geser juga karena radiusnya nggak gede-gede banget juga, karena ground check dia posisinya harus di bawah, bro, sama seperti rainbow guy di sebelahnya. Kita posisikan kira-kira di sinilah. Kemudian untuk sailing check-nya juga, nah ini bisa kita kasih icon misalkan yang pink, kita taruh bullet pink di atas, posisinya di mana terserah kalian, yang penting harus sesuai ya, bro, sesuai. Jadi kalau sailing karena dia akan mentoknya ke kepala di atas, ya udah kita taruh di atas ya, jangan kita taruh di bawah, nggak bakal mentok nanti sailingnya. Ground check-nya di bawah karena dia harus mengecek letak posisinya dengan tanah, dengan platform yang kita berikan sebagai ground. Oke, kemudian apalagi yang perlu kita setting? Layer, bro. Yang perlu kita setting layer di sini. Cara buatnya itu ini udah gua buat ya, yang simple dulu. Ada player dan ground ya, bro. Nah, caranya kita bisa pilih paling bawah add layer. Secara default itu udah ada default transparent, ignore raycast, water, UI ya. Ini yang bawaan dari Unity-nya, nggak bisa kita rubah. Nah, untuk sisanya ada user layer seperti kalian bisa lihat di sini. Ini bisa kalian masukin masing-masing ya, bro, di sini. Ini fungsinya layer selain sebagai untuk penamaan dan indikator atau tagging lah, bisa dibilang kan teks dan layer ya. Teks juga berbeda sih. Kita juga bisa membuat teks di sini, nanti fungsinya bisa beda-beda walaupun namanya sama, nggak masalah. Coba gua buat di sini player text. Player tag, nanti dalam perjalanannya pasti akan ketemu ini, bro. Pasti ketemu kita, nanti akan gue jelaskan pas sudah saatnya. Ini kita save juga player save. Kenapa empty? Coba kita balik dulu ke project setting, ke bomb guy. Tagnya udah masuk sini ya. Tadi di situ nggak masuk, cuman di sini masuk. Kita coba cek. Oh, berarti untuk tag itu udah ada, bro. Secara defaultnya player itu udah ada. Coba gua kasih nama, gua buat lagi satu lagi tagnya enemy ya. Tagnya gua buat enemy. Nah, dia baru muncul ya. Karena tadi nggak muncul karena memang secara defaultnya tag player itu sudah ada di Unity, bro. Nah, muncul di sini ya. Karena ini player, kita tag player. Namun untuk tutorial kali ini belum perlu kita tag, bro. Oke, lanjut. Apalagi collision sense udah masuk. What is ground-nya? Kita setting ground. Di sini kemarin kita sudah buat ya platformnya, groundnya itu di grid ini. Groundnya jangan lupa layernya di setting ke ground juga. Layer setting ke ground udah ya, pilih ke ground. Dan di mana tadi? Nah, what is groundnya harus ground check, core. Oke, udah. Nah, sekarang untuk karakter bomb guy-nya, untuk game object player bomb guy-nya kita tambahkan komponen player ini script yang udah kita buat. Kemudian kita tambahkan lagi player input handler, ini untuk handling dari si player inputnya. Nah,
Ini tuh se. Coba kita contek dulu di Rainbow Guy. Oh iya, di player inputnya bro, di player inputnya ini di Bomb Guy kan. Oh, Bomb Guy belum ada player input ya. Aduh, ya udah kita masukin dulu deh. Player input kita posisikan di atas saja. Sekian di atas, inputnya sama seperti punya si itu Rainbow Guy karena memang ini karakter juga player yang bisa kita mainin. Nah, inputnya di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah behaviornya bro. Behaviornya kita pilih menjadi Invoke Unity Events. Nah, Invoke Unity Events ini nanti dapatnya dari mana? Kalian pilih di event ini ya. Di bawahnya kan muncul nih. Kalau tadi send message kan nggak ada ya drop downnya. Nah, ini karena kita pilih Invoke Unity Events, di bawahnya muncul drop down events. Nanti ada gameplay. Gameplay ini menyesuaikan nama di sini bro. Nama di player input action gameplay ya. Gameplay muncul di sini. Kalau kalian buat baru lagi nanti eventnya muncul lagi. Nah, untuk gameplaynya itu dia ngambil yang ada dari si player input handler ini bro. Player input handler. Eventnya apa? Untuk movement kita tambahin aja plus. Kita tambahin sini ya listnya ya. Terus kita tarik Bomb Guy-nya ke sini bro. Kita tarik. Nah, terus pilih di function. Function player input handler tambahin on move input. Ini untuk movement. Dan untuk jamnya tambahin juga di sini. Tarik lagi Bomb Guy objeknya bro. Terus kita pilih player input handler untuk on jump input ya bro. Oke, untuk on jump input. Dan kita tes saja apakah sudah bisa berjalan. Rainbow Guy-nya gue matiin dulu, tinggal di uncheck aja. Kita tes apakah sudah bisa. Oke, belum bisa ini, belum bisa. Apa yang kurang? Player jump state apa nih? Oke, harus gue debug. Apa yang menyebabkan dia masih belum bisa gerak. Oh, player datanya belum ada bro. Player data belum ada. Bomb Guy ini ya. Kita harus buat player data. Seperti apa player data itu? Coba kita cek. Ini juga nanti codingannya akan gue jelasin sebentar lagi setelah ini. Nah, ini player data itu bentuknya seperti ini bro. Jadi dia kayak penyimpanan aja. Penyimpanan sederhana ya. Di sini ada parameter warp speed, ada parameter run max speed, run acceleration, run deceleration, acceleration in air, deceleration in air, dan banyak lagi lainnya. Ini nanti parameter-parameter ini yang akan kita pergunakan untuk macam-macam movementnya bro ya. Mau itu movement, mau itu behaviornya dia, misalkan dia kena stun dari musuh atau misalkan dia kepukul, healthnya berapa gitu ya. Nanti bisa kita taruh di sini, tapi lebih baik sih dan pastinya nanti kedepannya akan gue pisahin ya. Ini untuk basic movementnya aja, untuk basic movement dan beberapa status nanti akan gue taruh di sini. Sekarang kita set aja di amount of jumps-nya 1. Nah, kalau kalian set lebih dari 1 itu berarti dia bisa double jump, triple jump, atau terserah lah kalian mau infinite jump juga terserah bisa. Jump height-nya juga jangan tinggi-tinggi bro. Nah, ini udah ya, kita pinjem aja punya si Rainbow. Nggak perlu buat baru lah. Kalau kalian mau buat baru terserah untuk coba-coba. Nah, mana tadi kita pindahin dulu ke Bomb Guy. Terus masukin di sini bro ya, player script. Kita tarik aja ke sini. Oke. Coba kita tes lagi. Apakah sudah bisa? Bravo, udah bisa ya bro. Udah bisa loncat, jalan gitu ya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke codingannya.